السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله حلق الإحسان بأحسن تقويم، وأشهد أن سيدنا محمد الهدي من النبي المرسلين، وصلواته وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طول الأزهار وياقوت الأحمر ونور الأزهار بسر أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد سيف التاج والمعراج والبروق ودافع البلاء والوباء والمرض والعلام، جسمه طاهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوحه والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، علي قدم سيد الكونين وأسرف الثقلين سيدنا مولانا محمد نبي العرب والعجم محبوب عند رب المشرقين ومغربين. يا أيها المستكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف. وقال: حبيبنا وحبيبكم شفيعنا وشفيعكم ومولانا محمد. أتاني جبريل قال: يا محمد، رأيت بالمعراج نهرا الماء من الأسد أبرد من الثلج وأتيب من المسك. وقال جبريل: لمن هذا؟ لمن صلى عليك هذا الرجل. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di musalla Al-Zulfa. Az-Zulfa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik kita, dengan kita baca Maulid Ratib dan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi, hajat kita, keinginan kita, munajahnya kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah taala berkumpulnya kita di ini musalla, dan tidak lain tidak bukan berharap kepada Allah taala keluar dari ini musalla Allah taala menghapus dosa-dosa kita. Dan kita meminta kepada Allah taala berkumpulnya kita di ini tempat, mudah-mudahan di akhirat Allah kumpulkan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan kita berharap kepada Allah taala mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak saleh dan salehah. Dan kita bermunajah kepada Allah agar di akhirat Allah taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir enggak panjang lebar. Tadi udah nasihat banyak dari Ketua Habib Nabil Ibn Rabu Al-Habsi, telah menyampaikan untaian kata mutiara yang indah buat kita buat sehari-hari dalam kehidupan kita. Kita berkumpul di ini tempat hadirin enggak lain dan enggak bukan karena kecintaan kita kepada Habibana Muhammad. Kalau bukan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj tadi. Kalau bukan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad, enggak mungkin tertarah di hati kita mengadakan kegiatan luar biasa ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, mudah-mudahan kecintaan ini akan membawa kita menuju surga bersama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Isra wal Mi'raj Nabi ini udah banyak di kampung-kampung, di musola, di masjid, di daerah majlis-majlis selalu menceritakan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Udah banyak guru-guru kita menyampaikan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi kemudian bertemu Nabi Allah Musa dan Nabi Allah yang lain. Nabi itu terus kita orang udah paham. Buat apa tahun ke tahun kita mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi?
agar memperkuat iman kita kepada Allah Ta'ala. Al-Fakir nggak menceritakan sesuatu yang terjadi di Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Al-Fakir cerita cuma satu, bapak-bapak, yaitu masalah kekuatan keimanan di orang-orang meyakini dengan Isra wal Mi'raj. Orang yang tidak mempercayai Isra Mi'raj Nabi, maka orang tersebut kafir, hadirin. Sebagaimana orang-orang terdahulu. Diriwayatkan Sayyidina Hindun radhiyallahu anha, ketika Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj, yang Al-Fakir ceritakan ketika Nabi pulang dari Isra wal Mi'raj. Kalau Nabi udah berangkat dari Isra, dari berjalan dari menuju Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke langit 1, ke langit 2, sampai ketemu sampai Sidratul Muntaha, kita udah mengenal ini cerita. Cuma yang terjadi ketika Nabi pulang, banyak orang-orang munafik kembali ke kafir. Banyak orang-orang yang beriman menjadi ragu dengan keimanannya. Dengan terjadi Isra wal Mi'raj Nabi meyakini keimanan kita kepada Allah Ta'ala yang datang dari Allah, datang dari Nabi, maka wajib buat kita meyakini sesuatu yang datang dari Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Sebagaimana terjadi yang dilakukan oleh Nabi, yang dialami oleh Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi ketika pulang, Nabi ceritakan salah satunya Sayyidinatul Hind. Dan Sayyidina Hind mendengar cerita Nabi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Tidaklah engkau diberi ilmu, kata Allah, melainkan punya batasan sedikit, kata Allah. Kalau mohon maaf, dulu zaman orang tua kita dulu, kita baru-baru bisa nelpon orang tua. Zaman dulu kita ngirim surat, kita punya anak lagi di luar daerah. Tapi di saat ini jangankan surat, anak kita, saudara kita bisa menyaksikan di dalam video call kita. Saking canggihnya zaman, orang bisa menciptakan handphone, orang bisa menciptakan pesawat. Dengan pengilmuan, dengan ilmunya mereka, Allah dia menciptakan bermacam-macam. Tapi kata Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau kuberi ilmu, melainkan sedikit, katanya. Jadi kita, tidak ada manusia yang mempunyai ilmu yang luas, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala 'azamatuh. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui secara universal, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai ilmu, punya batasan. Si fulan cuma bisa hanya ini, si fulan hanya bisa hanya ini. Mereka mempunyai batas dalam keilmuan yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Allah memberikan batasan ilmu setiap manusia. Maka setiap batasan ilmu tersebut tidak akan kita mampu hadirin. Makanya wujubuhu ala naqli al-adl, mewajibkan iman baru dengan akal, hadirin. Mewajibkan nas Al-Quran, hadis, yakini dulu itu, baru kita cerna dengan akal kita. Dalam pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, memahami Isra wal Mi'raj ini, kita mewajibi iman baru membuka dengan pemikiran akal kita. Mohon maaf, orang-orang di antara kita banyak yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj Nabi. Kenapa? Mereka mendahulukan akal dibandingkan iman mereka. Sebagaimana orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi, orang-orang di sekitar Nabi, mereka ada sebagian mereka menjadi orang munafik, menjadi kafir banyak dengan pengalaman Isra wal Mi'raj Nabi kita Sayyidina wujud al-Mustafa Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi ketika Mi'raj, makanya akal itu belakangan dulu, iman dulu kita yakin. Dulu ada satu ulama, kita tahu Abu Yadimiyah, ulama Banten, kita sanatnya sama di sana juga ada. Beliau pernah didatangi anak universitas, nanyain sama Buya, Buya kita mau tanya, nanya apa? Karena orang pemahamannya akal dulu baru iman ya belakangan. Dia tanya, ya Buya kita mau tanya, kenapa kalau wudhu basuhnya di muka, kenapa tidak di pantat? Karena kan kalau orang kentut pasti batal wudhu. Sebenarnya yang dibasuh itu pantatnya, bukan muka. Buya Dimyati dengan senyum, nggak jawab apa-apa. Diambil rotan, dia punya tongkatnya digebuk itu mahasiswa teriak. Yang dipukul kan kaki ini, mulut ini kenapa teriak? Maksudnya apa? Nah inilah yang namanya iman. Iman dulu, baru terima dengan akal cerna. Oh kenapa Nabi seperti ini? Mohon maaf nih. Nih kalau iman dulu, kita percaya dulu dengan iman kita. Nih sekarang kita di dalam ilmu fikih yang namanya sperma itu suci, air kencing najis. Kalau orang berpikir dengan akal, maka akal dulu yang dikedepankan, baru iman. Ini kembali. Iman dulu, baru dicerna dengan
akal. Contoh, kalau orang, mohon maaf, sperma suci, air kencingnya najis, keluar di tempat yang sama. Yang jadi pertanyaan, ketika kita berhubungan suami istri atau ihtilam di malamnya, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau kita ihtilam atau berhubungan wajib kita, mohon maaf, keluarnya kita punya air mani, maka wajib mandi. Tapi kalau kita kencing wajib wudu. Sebenarnya nih kalau akal yang mencerna, kan kencing kan najis. Sebenarnya najis yang mandi. Yang nama sperma suci, sebenarnya cukup dengan wudu. Ini akal nih. Kalau kencing kan najis nih. Sperma suci. Kok kenapa yang disuruh mandi yang keluar sperma gitu ya kalau ketika berhubungan? Kenapa ketika kencing kita wudu? Sebenarnya yang najis itu yang mandi. Ini akal nih. Akal yang dikedepankan. Coba kalau kita iman dulu yang diperintahkan menurut syariat, kita yakini dulu, oh kenapa kita disuruh mandi kalau berhubungan, kalau kencing ketika kita buang air kecil, wudu, kenapa? Kita cerna dengan iman gitu, kemudian kita serap dengan pikiran gitu, akan terjawab dengan positif hadirin. Coba mohon maaf orang yang penyakit BC disuruh mandi terus dibayar. Ada yang kata kencing wajib mandi misalnya, kalau najis. Sekarang orang beser sehari 5 kali. 5 kali ya mandi. Kalau musim hujan di Bogor, kalau kita banyak minum 10 kali mandi, 10 kali kita buang air kecil, 10 kali kita mandi. Nah, besok meriang udah tipes orang. Kenapa? Inilah kekuasaan Allah mengetahui sesuatu yang batas sendiri. Makanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau beri ilmu kata Allah melainkan sedikit. Iman, yakini sesuatu yang datang dari Allah, yakini sesuatu yang datang dari Nabi kita Sayyidina Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi. Coba bayangin dah. Buang air kecil 20 kali mandi. Besok meriang udah. Kalau yang namanya berhubungan suami istri enggak mungkin setiap hari. Apalagi pengantin lama udah. Kadang sebulan sekali alhamdulillah. Dengar. Nah, ini kalau pengantin baru doang ini bisa 3 atau 2 kali dah. 4 kali. Pengantin lama, wah. Makanya wajib mandi. Jarang-jarang. Kalau kencing, wah subhanallah, disuruh mandi, meriang gitu. Buang air kecil mandi, meriang gitu. Nah, inilah sesuatu hukum. Iman dulu, baru dengan wujub guna al-aqli, mewajibkan Al-Quran, hadis. Yakini dulu sesuatu yang datang dari Quran, yakini sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baru kita cerna dengan akal kita. Banyak orang-orang liberal, pemahaman yang beda. Udah sesuai dengan akal mereka tidak ikutin Al-Quran. Dan sesuai dengan hadis mereka tidak ikutin Al-Quran. Terjadi Isra wal Mi'raj sama, nggak masuk di akal tapi wajib kita imani. Makanya makna Isra wal Mi'raj, keyakinan keimanan kita meyakini sesuatu yang datang dari Allah dan Nabi kita Sayyidina Wujud Al-Mustafa Muhammad. Dan ini terjadi hadirin. Terjadi. Zaman Nabi, ketika Nabi ceritakan kepada Sayyidina Hindun, Sayyidina Hindun bilang mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, jangan kau ceritakan pengalamanmu kepada orang lain. Kenapa? Takut orang lain akan mencemooh engkau ya Muhammad. Karena perkara Sayyidina Hindun bukan ragu, Sayyidina Hindun yakin, percaya yang dialami oleh Nabi kita Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin. Cuma Sayyidina Hindun takut nanti orang kafir Quraisy yang enggak demen sama Nabi, yang enggak suka sama Nabi bakal mentertawakan Nabi kita Sayyidina Mustafa Muhammad. Nggak masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja udah berapa hari naik kuda, belum naik ke langit ke-7. Ini nggak masuk di akal, wajib kita imani. Makanya Sayyidina Hindun meyakini, ya Rasulullah, nanti orang-orang kafir Quraisy mentertawakan engkau, walaupun kami sebagai orang beriman yakin dengan sesuatu yang datang dari engkau ya Muhammad. Tapi Nabi bilang nggak, tetap ada ceritanya. Nggak peduli, ini adalah perintah Allah. Salah satunya sholat 5 waktu. Wajib Nabi ceritakan pengalaman yang beliau alami. Dan Nabi ceritakan salah satunya bersama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq membenarkan pertama kali. Makanya Abu Bakar bilang As-Siddiq salah satu yang membenarkan ucapan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman hadirin, ketika Nabi berdialog, Nabi menceritakan pengalaman, ada satu orang yang musuh Nabi, namanya Abu Jahal. Abu Jahal bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, maukah engkau kukumpulkan satu penduduk Mekah? Bayangin, Abu Jahal bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, mau ngumpulin satu penduduk Mekah. Buat apa? Buat Nabi menceritakan pengalaman yang beliau alami
yaitu pengalaman Isra wal Mi'raj. Kalau kita pikir ini Abu Jahal baik apa enggak? Baik, karena ngumpulin orang. Kayak jamaah majlis nih, lagi ngumpulin masyarakat buat hadir di pengajian Isra wal Mi'raj gitu. Itu orang baik apa enggak? Baik, tapi Abu Jahal beda. Abu Jahal punya hasud, punya dengki, punya sesuatu yang tidak menyukai Nabi Muhammad. Dia buat ngumpulin orang Makkah, kenapa? Penduduk Makkah, ya Muhammad, maukah engkau kumpulkan penduduk Makkah? Engkau cerita pengalaman Isra wal Mi'raj engkau. Rasulullah tantang, boleh. Kau kumpulkan ya Abu Jahal. Kau kumpulkan penduduk Makkah, aku bisa menceritakan pengalaman itu. Abu Jahal itu bukan baik, tapi di hatinya pengen ngumpulin orang lain, pengen mentertawakan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen tertawain aja, makanya disusun sama Abu Jahal. Disusun orang-orang yang bakal mau jatuhin Nabi ketika Nabi cerita. Si fulan dikumpul Abu Jahal. Sampai penduduk Makkah itu ngumpul semua. Ngumpul semua. Setelah ngumpul, Nabi Muhammad cerita pengalaman. Langit pertama, langit kedua, terus ketemu sama Allah, diperintahkan untuk melaksanakan bagi umatnya untuk dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini 50. Ini sesuatu yang diperintahkan. Dan Nabi ceritakan satu pengalaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terjadi hadirin, Abu Jahal, ada perintah Abu Jahal, ada beberapa orang yang buat jatuhin Nabi. Ini yang jadi pelajaran buat kita. Beginilah iman yang ke depan buat mereka. Ketika ada satu orang tunjuk tangan, ya Muhammad, kita mau tanya, ini orang mau jatuhin Nabi. Saya sering bolak-balik ke Mekah. Saya sering bolak-balik ke Masjidil Aqsa. Saya tahu bentuk Masjidil Aqsa dan saya tahu isi dalam Masjidil Aqsa. Saya mau tanya ya Muhammad, kalau engkau pernah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita mau tanya ya Muhammad, berapa tiang Masjidil Aqsa? Bayangin, pertanyaannya tuh. Kan Nabi kan ngalamin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti para orang-orang kafir Quraisy menanyakan kepada Nabi, ya Muhammad, ana sering bolak-balik Masjidil Aqsa. Ana pengen tahu berapa tiang Masjidil Aqsa. Yang jadi pertanyaan bapak-bapak, andai kata Nabi nggak jawab nggak apa-apa. Kenapa Nabi bilang nggak jawab nggak apa-apa? Karena nggak semestinya Nabi buat jawab hal yang seperti itu. Sama dengan anak nanya antum-antum, kita punya masjid Baitur Rahman, benar apa enggak? Sekarang anak mau tanya antum-antum yang di sini yang sholat di Masjidul Rahman, Masjid Baitur Rahman, berapa tiang Masjidul Rahman? Karena mau tanya. Anak mau tanya antum, yang DKM mana yakin nggak hafal? Jangankan kita DKM atau yang sering ngajar rutinitas yang jadi imam, ada yakin nggak hafal dia? Berapa tiang Masjid Baitur Rahman? Karena yang sholat DKM juga bukan niat ke masjid buat ngitungin tiang, ke masjid buat sholat. Nggak ada kegiatan ngitung tiang pulang gitu. Nah gitu juga andai kata Nabi nggak jawab apa-apa sebenarnya. Cuma Nabi mikirin, takut umatnya bakal ditertawakan oleh Abu Lahab, ditertawakan oleh Abu Jahal, ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi terdiam sejenak, memikirkan gimana jawaban. Sedangkan Nabi datang Isra wal Mi'raj mengikuti tuntunan Allah Ta'ala. Sebagaimana subhanalladzi maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi Nabi diperjalankan oleh Allah untuk ke Masjidil Aqsa. Nabi bukan diperintahin Allah untuk menghitung tiang dari Masjidil Aqsa. Dan Nabi cuma diperintahkan oleh Allah. Tapi Nabi berpikir sejenak, datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Apa jawaban malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengembangkan sayapnya. Nabi, seolah sayap malaikat Jibril ada layar habis. Ada gambar Masjidil Aqsa. Kalau sekarang tuh kita video call dah. Kelihatan gambarnya, diceritakan dalam riwayat. Nabi itu bisa masuk di dalam gambar tersebut. Dan Nabi masuk dalam gambar tersebut, dia hitung itu tiang-tiangnya. Sampai jumlahnya Nabi hitung, Nabi jawab. Ini salah satu mukjizat Nabi. Nabi jawab jumlah tersebut dan dibenarkan oleh yang bertanya. Benar ya Muhammad, yang kau sebut jumlah tersebut segitu, sekian itu. Benar kau ya Muhammad. Terus yang jadi pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, apakah orang-orang tersebut beriman sama Allah? Tidak, hadirin. Mereka mengatakan keren sihirnya Muhammad. Jadi iman itu luar biasa. Walaupun dibentuk ditunjukkan mukjizat tadi, tetap Allah yahdi ma yasha, Allah kasih petunjuk kepada seseorang yang Allah kasih petunjuk. Mereka nggak dikasih iman oleh Allah.
Mereka tidak dikasih kepercayaan untuk meyakini dengan adanya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Terus mereka tanya berapa tiang, berapa jendela, berapa keramik, jumlah berapa seluas Masjidil Aqsa. Mereka tanya satu persatu dan dijawab oleh Nabi Muhammad secara benar. Hadirin. Apakah mereka beriman? Tetap mereka tidak beriman. Hadirin. Ini yang namanya iman. Orang-orang terdahulu, walaupun ditunjukkan mukjizat, kalau Allah belum tunjuk petunjuk buat mereka, orang tidak akan mereka beriman. Beginilah makna keimanan. Sampai diceritakan ada satu orang. Nih, ada satu orang tunjuk tangan. Ya Muhammad, kalau kau benar Isra wal Mi'raj, ente ini gila kali ya Muhammad. Ada sebagian orang bilang, ada berdiri Abu Bakar Siddiq. Marah Abu Bakar Siddiq, marah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah bilang, biarin nggak apa-apa, biarin dia. Pengen tahu apa omongannya. Ya Muhammad, kalau kayak gitu, berarti ente bohong. Jadi Nabi dibilang dusta, cerita Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi dibilang bohong, Nabi tantang. Nabi ketika bohong, Nabi tantang. Satu penduduk Mekah, bukan satu situ pete, satu penduduk Mekah. Berarti satu kota Mekah ditantang oleh Nabi. Apa tantangan Nabi? Nabi tantang seluruh penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, dari aku kecil sampai saat ini, kata Nabi, pernahkah aku berdusta dengan kalian, kata Nabi. Itu Nabi tantang. Nabi tantang, hadirin. Satu penduduk Mekah, bukan hanya bukan satu daerah doang, bukan satu desa, satu kota. Nabi tantang, pernahkah aku dari kecil sampai aku dewasa, pernahkah aku berdusta dengan kalian, kata Nabi. Maka satu orang pun, mau orang kafir Quraisy maupun orang yang benci kepada Nabi, tidak ada satu orang yang mau tunjuk tangan. Karena mereka tahu Nabi itu anak ini. Mereka tahu Nabi itu siddiq. Nabi tidak pernah berdusta selama hidup Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka beriman? Tidak, hadirin. Mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, Nabi tantang satu kota Mekah. Kita nggak perlu tantang satu desa desa Sukadamai ini gitu. Nggak perlu lah kita tantang. Kita tantang satu rumah kita aja. Wahai saudara-saudaraku, istriku, anakku, pernahkah aku bohong? Wah, abang mah bohong mulu. Nih kita nih. Rasulullah tantang satu kota Mekah, tidak ada satu orang pun yang mengatakan Nabi mendustakan mereka, karena Nabi tidak pernah berdusta. Inilah orang-orang yang pada saat melihat ini daripada Isra wal Mi'raj. Selesai, hadirin. Pengalaman ini belum selesai. Ada satu orang kafir Quraisy dengan perintahnya Abu Jahal. Abu Jahal bilang gini kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kita bubar ini pengajian, perkumpulan. Karena Abu Jahal tahu udah kalah mereka, udah kalah debat mana Nabi, karena sesuatu yang disampaikan Nabi benar semua. Tetap mereka tidak beriman. Sahabat yang lain tetap beriman, tambah yakin dengan Nabi. Era itu satu orang bilang, ya Muhammad, ada beberapa kafilah. Dalam perjalanan ada 2 kafilah dalam beberapa jalan ini. Kira-kira mereka sampai kapan? Kalau engkau benar-benar Isra wal Mi'raj, engkau pasti tahu berapa hari mereka sampai. Nabi sebutkan kira-kira 2 atau 3 hari mereka sudah sampai. Kenapa Nabi berani mengatakan tersebut? Karena ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bapak-bapak, Nabi itu ketika buruk itu sekencangnya, sekejap mata memandang saking kencangnya itu. Kita baru kelip itu udah hilang buruk itu saking kencangnya. Ini buruk dalam perjalanan ada satu kafilah ini lagi bawa barang-barang di atas onta. Saking kencangnya itu buruk, barang-barang yang di atas onta tersebut jatuh, berserakan. Kenapa? Saking kencangnya buruk, kena anginnya buruk tersebut, itu tadi yang barang-barang di atas unta tersebut berjatuhan. Dan Nabi menyaksikan tersebut. Dalam perjalanan juga ada satu kabilah Nabi, mohon maaf, orang-orang timur tengah dulu. Ketika musafir boleh meminum air tanpa izin. Ketika musafir dalam musafir itu, ada teman walaupun tidak kenal, kita boleh minum airnya dia walaupun tanpa izin, karena itu ada istiadat, sudah terbiasa di kalangan mereka, karena sudah mereka halalkan. Jadi kalau musafir dulu, zaman dulu mereka orang minum air itu tanpa izin, lagi musafir. Jadi air minuman aja boleh diminum walaupun tanpa izin, karena mereka tahu mereka dalam keadaan musafir.
Jadi Nabi ketika Mi'raj Isra, Nabi ngelihat ada satu orang lagi tidur, tapi dia nyimpan bejana. Di dalamnya ada air susu. Nabi minum air susu tersebut. Tapi orangnya lagi tidur. Nabi terusin dalam perjalanannya. Singkat cerita, yang Abu Jahal mau tanyakan, yang 2 kafilah tersebut kira-kira sampai berapa hari? Kata Nabi bilang 2 atau 3 hari. Apa bukti engkau menyaksikan mereka? Maka Nabi menjawab, ada satu kafilah dia punya barang berantakan. Gara-gara buruk anak lagi lewat. Yang satu lagi air susunya ada sebelum dia tidur. Bangun tidur anak yakin air susunya udah nggak ada. Karena Nabi udah minum itu air susu. Abu Jahal membubarkan tempat tersebut. Kenapa Abu Jahal membubarkan? Karena mereka pengen menyaksikan benar nggak Muhammad ini cerita. Mereka tunggu di perbatasan. Kenapa mereka tunggu di perbatasan? Karena mereka takut nanti Nabi Muhammad kong kali sama kafilah-kafilah yang ditakan oleh Nabi. Maka diam-diam Abu Jahal menyusup dari suatu tempat perbatasan. Kemudian datanglah kafilah-kafilah tersebut dan orang-orang rombongan Abu Jahal. Pengen nyaksiin doang, benar gak Nabi Muhammad di Isra? Benar gak Nabi Muhammad di Mi'raj? Datang satu kafilah, Abu Jahal tanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang punya barang tunggangan, barang-barang itu tumbang, berserakan? Itu orang tunjuk tangan aja Abu Jahal. Anak, ente tahu dari mana ya Abu Jahal? Wah ente keren amat ini. Tahu dari mana? Jangan-jangan ente yang numbang. Kagak. Mereka bisik-bisik. Ya Abu Jahal benar yang ceritain Muhammad ini. Yaudah kita tanya lagi yang satu, yang dibilang Muhammad. Siapa di antara kalian lagi tidur, susunya ada, bangun tidur susunya udah kagak ada? Tunjuk tangan lagi saya satu kabilah itu. Ya Abu Jahal. Aneh susunya hilang. Aneh sebelum tidur ada. Pas aneh bangun udah kagak ada tuh susu. Ente yang nolong Abu Jahal. Bukan aneh kan Abu Jahal. Disitulah Abu Jahal meyakini benar yang diucapkan oleh Nabi SAW. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka beriman? Enggak. Mereka bareng-bareng saking hasut, mereka bilang semakin keren sihirnya Muhammad. Ini adalah pelajaran buat kita. Begitulah keimanan. Walaupun dibuktikan dengan mukjizat, dibuktikan secara luas, apakah mereka beriman? Tidak. Kita yang hadir di sini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini orang pilihan Allah Ta'ala yang mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Karena kita salah satu yang meyakini sesuatu yang ada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna keimanan. Inilah makna keimanan, meyakini sesuatu. Tidak perlu kita praktekkan menunjukkan mukjizat Nabi. Kita sudah yakin dengan sesuatu yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyidina Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak nasihat-nasihat yang hadirin. Cuman insya Allah sedikit membahas. Nanti ke depan 2 minggu ke depan kita akan menjalani nisfu Sa'ban. Disunahkan kita untuk memperbanyak ibadah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu wagala al-Imam Ali karamallahu wajhah yufaqat nafsah. Imam Ali karamallahu wajhah bapak-bapak memenuhi diri beliau fi arba'atil layali sana. Beliau menghidupkan selama setahun ada 4 malam. Jadi Imam Ali karamallahu wajhah bapak-bapak yang dimuliakan Allah, beliau setiap malam ada 4 malam yang beliau hidupkan dirinya untuk dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Bukan malam-malam yang lain, malam lain beliau ibadah, tapi ada 4 malam yang paling banyak memenuhi diri. Beliau memenuhi diri beliau untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama malam awal Rajab. Yang kedua Filail Aidain, yaitu 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, kalau kita malam Idul Fitri belanja baju distro, baju baru. Kalau orang-orang soleh dulu malam Fitri Idul Adha mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan terakhir fi nisfi Sa'ban, di malam nisfu Sya'ban. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau malam nisfu Sya'ban, beliau memperbanyak memenuhi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan malam nisfu Sya'ban lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar. Al-Imam Ibn Faqih, beliau mengatakan
malam nisfu Sya'ban takfuru, menghapus dosa setahun. Jadi orang malam nisfu Sya'ban dia ibadah menghapus dosa setahun. Sebagaimana ja'a Jibril alaihissalam, datang malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tuftahu abwab as-sama wa tuftahu abwab ar-rahmah. Ini malam Allah Ta'ala buka pintu rahmat, Allah Ta'ala buka pintu maghfirah, Allah Ta'ala buka pintu langit. Kemudian kata malaikat Jibril mengatakan, angkat tanganmu ya Muhammad, sujudlah engkau beribadah kepada Allah di ini malam. Maka Nabi menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hadzal lail, liman hadzal lail? Ini malam-malam apa? Ini malam salasa mi'ata babur rahmah. Ini malam 300 pintu rahmat Allah turunkan. Dighfiralhu li jami'i. Allah Ta'ala menghapus dosa umat Nabi Muhammad ketika malam nisfu Sya'ban. Kecuali orang yang selagi tidak musyrik kepada Allah Ta'ala, selagi tidak menyekutukan Allah. Kemudian pengecualian juga, Nabi malaikat Jibril mengatakan, orang malam nisfu Sya'ban seluruh umat Nabi Muhammad mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Ta'ala. Salah satunya, kecuali orang yang main dukun, orang yang main sihir, kata Nabi, kata malaikat Jibril, orang yang makan riba, orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang nyakitin kedua orang tua, mereka tidak mendapatkan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ketika dia bertobat baru mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu didapatkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita mendapat begitu malam memperbanyak sujud kepada Allah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf hadirin, banyak lebar ini, mohon maaf. Ini sebenarnya hanya riwayat diceritakan agar menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, meyakini sesuatu yang ada kepada Nabi, ada sesuatu dari Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang datang dari Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf andai kata lisan yang kurang baik, akhlak yang kurang bagus, perangai yang kurang indah, fakir minta buka pintu maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya